billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Wilujeng Sumping di Eagle Channel. Oke, saudara semua, semoga kalian semua selalu diberikan keberkahan, barokah, keselamatan, kesehatan, lahiriah, batiniah, dan selalu dilimpahkan rezeki yang mengalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saudara, alhamdulillah saya bersama guru-guru di sini ya. Kita akan membahas sesuatu, apakah itu? Nah, terus pantengin terus di channel Eagle Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya bersama guru-guru kita di sini, ada Uyut, ada Kang Agus di sini. Yang insya Allah di sini akan memberikan sebuah mungkin wawasan lah ya, sebuah materi, semoga manfaat. Apakah itu? Tapi sebenarnya saya minta maaf, tadinya saya mau live untuk membahas ini ya, cuman karena kendala waktu jadi direkod lah ya. Ya sedulur, kita akan membahas tentang jenglot. Bu Wira, mungkin bisa dilihat jenglot. Mungkin ini jenglotnya ini ya, punya Yud. Ini adalah jenglot ya, Yud ya. Ya, orang banyak menyebut ini jenglot atau BK ya, Bakaran Haram. Apa sih sebetulnya jenglot itu? Apakah dia makhluk apa namanya yang betul-betul berwujud seperti ini atau tidak? Bisa kemungkinan kalau kita lihat secara fisik, ya fisik, kasat mata sekarang ini adalah benda mati ya. ya. Tapi orang banyak mengatakan benda mati ini ada sesuatu makhluk pengisiannya yang sangat sakti katanya. Tetapi kalau yang sepengetahuan saya, segala sesuatunya yang dihinggapi oleh makhluk-makhluk Allah itu memang ada benda yang halus dan bagus, dan ada fosil ataupun binatang atau manusia yang tidak bisa membusuk karena mengenai ketinggian ilmunya yang sangat-sangat luar biasa, begitu ya Bang Bos ya. Gitu. Ya, karena manusia itu sebetulnya tidak ada yang abadi gitu, ataupun hewan apapun makhluk Allah tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah hanya Allah Ta'ala. Jadi si jenglot ini sebetulnya dia itu kalau menurut sejarah adalah seseorang yang dikatakan orang-orang sakti. Orang sakti mandraguna gitu. Orang sakti mandraguna, orang yang berilmu tinggi. Berilmu tinggi. Ya. Cuman dari ilmunya tersebut yang tidak bisa melepaskan, yang akhirnya Allah laknat. Sebetulnya itu laknatan dari Allah atau bukan? Yang sampai nantinya di yaumil akhir baru dia bisa meninggal secara sempurna atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan dosa ataupun dengan perbuatan kebaikan yang kita tidak tahu. Nah, kenapa kok bisa berbentuk seperti ini? Ini yang kita perlu ketahui. Bisa dilihat. Nah, kenapa bisa berbentuk seperti ini ataupun apa ya? Kecil. Ini seperti manusia tapi kecil. Bahkan ada yang lebih kecil lagi dari ini yang sudah sangat tua sekali. Bukannya ratusan tahun lagi, bahkan hampir 1000. Jadi ini Yud, yang menurut itu jadi ini manusia sakti yang zaman dahulu gitu ya, yang kena kutukan seperti itu ya. Ya. Cuman coba menurut Kang Agus gimana? Ada spekulasi? Saya hanya memberikan kisi-kisi sedikit saja ya, saya kayaknya
Menurut saya jenglot ini emang suatu makhluk yang benar-benar dikutuk terlaknat sama Allah, yang tadinya manusia sempurna karena dia menuntut suatu ilmu yang dibilang ini semacam sejenis kayak batara karang, tapi dia berbentuk jenglot. Nah, kalau batara karang kan dia mungkin ada yang muslim, ada juga yang non muslim. Oh, seperti itu. Memang kekuatannya lebih kuat batara karang. Cuman segala unsur memang satu jenis, punya kekuatan jatullah. Nah, zat ini bagaimana si pemiliknya digunakan secara Kebaikan apa kejahatan gitu? Ya, untuk kebaikan atau kejahatan secara zahiriyah atau batiniah. Ya. Kalau emang dia secara zahiriyahnya bagus, ya segala ilmu apapun bentuknya, mau hitam mau putih, tetap Allah. Kita kembalikan segala itu hanya punya Allah. Yang hakiki itu hanya Allah. Ya. Hitam bukan berarti putih, putih bukan berarti hitam, tergantung pemakaiannya. Dan ini mungkin perlu dilestarikan, karena mungkin di suatu asal zaman cicit buyut nenek turun kita, ya kita menyemarakkan kekayaan di dunia dan di akhirat, artinya yang hakiki, seperti kita membacakan salawat Nabi, bukan hanya mendoakan Adam bin Hawa aja, tapi cicit buyut Nabi Muhammad yang sepertinya bacaannya begini. Kalau kita mendapatkan ilmu dunia dapat, akhirat dapat, ya baca salawat, insya Allah. Seperti Allahumma bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu jadi suatu kesatuan kalam Allah, Allah jatullah, Allah imanullah. Nah itu manunggali karena Allah. Nah disitulah kita mesti bisa mensucikan diri seperti jenggot pada umumnya. Ya. Akhir nanti dia mungkin itu kehendak Allah. Semua itu kembalikan ke Allah. Itu aja. Ya, oke. Terus oke, makasih ya. Bagus ya. Terus ini Yud, jenglot ini menurut orang-orang katanya kan bisa anti bacok lah, anti segala. Ya ada inilah khasiatnya. Itu menurut Yud gimana tuh Yud? Dari itu ya. Apakah menurut Yud ini kan punya Yud nih, apakah ada efeknya apa gimana gitu? Pada dasarnya kalau makhluk tersebut ada yang memerintahkan, kalau memang dia sudah bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan gaibnya, bisa saja dia bisa yang mengendalikan dari sebuah fisik fakta yang ada di dunia. Seumpama kita ini kan zahirnya kan barang lembek, atau lunak ya kan, dihantam dengan benda keras, secara logika pasti kita berdarah atau sobek. Betul. Nabi pun berdarah. Nah, dengan hanya memegang dia, lalu kita bisa terbang. Kenapa? Berarti sudah bisa berinteraksi dan komunikasi bahwa benda tersebut secara gaibnya makhluk tersebutlah yang menghalangi Gitu. di badan kita. Bukan artinya secara zahir terlihat, memang terlihat kita dibacok, tapi secara gaibnya dihalangilah oleh si makhluk tersebut karena saktinya. Ya, karena kegoibannya. Cuma dengan catatan sudah bisa berkomunikasi dengan si gaibnya. Jadi nggak sembarangan Nggak gitu sembarangan. ya. Kalau hanya kita memegang ini, kita belum bisa berinteraksi, belum bisa berkomunikasi. Dengan atau kita disuruh ada bahasa itu jaga saya atau lindungi saya. Bukan berarti kita minta dilindungi sama sama makhluk ini. Bahkan hakikatnya Allah semata kan. Cuma di situ unsur energi kekuatan yang sudah menetap. Nah, Allah siapa saja kasih kekuatan, Allah siapa saja kasih kehebatan. Nah, cuma di sini apakah orang tersebut goyah dan tidak imannya dengan benda tersebut? Nah, yang dititipkan kesaktian. Secara sempurnanya kita lebih sempurna dong, ya kan? Manusia lebih sempurna dia bicara, dia terdiam. Tapi goibnya yang bisa berbicara dengan bahasa goib sendiri, seperti itu. Dan bahkan dia bisa diperintahkan untuk mau
berbuat kebaikan ataupun kejahatan gitu. Kejahatan. Oh, Nah. tergantung karena kita pemiliknya gitu ya. Nah, seperti Ya. itulah makanya banyak penyimpangan ini, bahwa katanya kalau saya punya mereka atau jenggot ini saya bisa kaya raya. Ya. Benar, kalau dia sudah bisa interaksi, dia sudah bisa komunikasi, artinya sudah menjadi satu Dengan yang gaib gitu ya. udah jadi satu bahasa dengan yang gaib. Komunikasi Ah, gitu ya. komunikasi. Oh gitu. Kalau belum nggak bisa. Mungkin pengalaman Agus gimana? Saya sekali lagi hanya bisa memberikan kisi-kisinya aja ya. Oh, iya. Tapi itu semua kita kembalikan ke Allah. Segala sesuatu itu punya Allah, bahwa yang namanya bentuk apapun suatu benda nggak memberikan mudarat dan manfaat, melainkan apa yang kita amalkan, walaupun itu hitam, walaupun itu putih, Ya. yang penting kita amalkan dengan baik, insya Allah. Dan Itu yakin menjadikan- kali ya. yang yakin itu menjadikan suatu manfaat. Ucapan kita, bahasa pun kita ini suatu doa, Ya, suatu kalam, ya bukan Oke, oleh siap. Maha Suci Allah. Ya betul-betul. Terus balik lagi nih ke Uyut nih. Ini mata apa jenglot ini Uyut dapatkan sendiri apa pemberian ini? ini satu pemberian. Ya. Pemberian. Artinya orang menitip, Mm-mm. entah itu saya kurang paham juga karena apa, intinya dia hanya menitip aja gitu. Dengan bahasa seringlah anaknya sakit, Oh betul. terus sering keluarganya cekcok, selagi dia ada benda ini dirasakan semakin lama kok seperti itu, kurang nyaman. Kurang nyaman gitu ya. Entah apa itu, mungkin imbas dari si benda tersebut ingin dialihkan ke orang gitu. Karena pernah dia buang juga berkali-kali, tapi sering dia keluar rumah itu tergeletak di depan pintunya lagi. Balik lagi Balik lagi seperti itu. Akhirnya dititipkan ke saya. ke Uyut itu orang tersebut itu. Ya alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa. Karena Kan- saya yakin, karena semuanya itu kehendak Allah. Ya mungkin bisa juga kalau digunakan yang tidak benar juga sama orang yang ngerti juga nggak bagus juga ya kan. Iya, betul. Jadi kan kita simpan aja udah, dijadikan satu Momentum momentum sejarah ataupun satu pengalaman ya. Iya. Karena banyak orang yang mencari-cari ini, katanya yang seperti ini dijual mahal atau wah berani banyak orang beli dengan harga tinggi karena untuk keperluan yang berbahasa untuk disempurnakan gitu. Jadi bukan arti disempurnakan itu hanya menyempurnakan beliau, karena beliau ini sebenarnya tidak bisa disempurnakan kecuali nanti Allah yang cabut laknat itu, kutukan itu gitu. Dia bisa hanya minta imbalan. Setelah imbalan itu diberikan, maka apa yang kita minta dialah kerja. Oh, jadi ibaratnya dia juga makan gitu. Ya seperti itu. memungkinkan dengan izin Allah nanti Nah Allah memberikan, bukan dengan, karena dia juga semestinya pengen lepas, ya karena manusia seperti ini kita sempurna, kita berhak wajib menyempurnakan dia bisa masuk surga kalau bisa. Itu kan perhitungan ke Allah, ya. karena Allah. Ya sebenarnya jenglot ini juga sebenarnya dia kan kena kutukan pengen sempurna juga Dia nanti timbal balik Timbal balik. ya, karena Kalau kebaikan bisa. yang kita bawa ini hanya ilmu yang bermanfaat, Hmm. kebaikan dan amal kita, bukan yang kita bawa segala-galanya. Hanya seorang toh sendiri seperti dia lah jenggot. Oh, iya. Perhitungan. Terus ini yuk jenglot ini makan minum gak sih? Kalau Yang Uyut selama ini ngurus gitu. enggak ada makan, enggak ada minum, cuman sewaktu-waktu kita kasih ucapan aja gitu, ataupun basa-basi, namanya juga dia juga sama ya, bahwa intinya hidup ya. Iya. Apapun yang dia inginkan ataupun dia merasa lapar ataupun bagaimana, kita jawab kan subhat. Artinya bukan saya bersuguh ke dia seperti syarat apa yang dimintanya. Sunnah. Kalau saya hanya sekedar membakar wewangian ya, ambil dari sunnah Rasul aja. Kalau silahkan, kalau doyan makan,
hisab orangnya itu, kalau enggak ya udah hanya mewasilahkan. Mempersilahkan. Sehingga apapun kita berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, Ya betul. karena itu suatu wasilah yang perlu disampaikan. Ya, mungkin Sekalipun itu dari sisi negatif buat positif, ya. tentunya untuk kebaikan. Oke, Sadulur, tadi kan ada sedikit dibahas ya sama Uyut sama Kak Agus. Semoga seringkas ini gitu, kemasan nggak, kalau detailin mungkin panjang ya. Panjang. Jadi ini kita ringkas saja tadi, seperti itulah Jenglot ini. Semoga nambah wawasan, manfaat, dan ambil segi positifnya aja. Dan silahkan kalian komen di kolom komentar jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan, masalah goib atau gimana. Nanti kita akan, insya Allah kita buat rilis lagi ya channel apa yang akan kita lakukan. Semoga berkembang terus channel saya di Egil Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan terus subscribe ya di Egil Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.